Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Arka Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan dengan NIM 540242265. Di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan ke-9 dari Bapak Purnomo Adi Suprotmo atau tugas konservasi, yaitu menjelaskan atau membuat video profil saya atau hal yang akan saya lakukan ke depannya dan menjelaskan pertemuan dari pertemuan pertama sampai sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7. Untuk planning, saya berplanning setelah lulus kuliah nanti saya akan membuka usaha saya sendiri, yaitu berkecimpungan di dalam dunia kecantikan. Salah satunya membuat klinik dan membuat salon. Untuk klinik saya berencana membuat klinik pertama di kota saya, dan untuk salon tentunya masih di kota saya, yaitu Palembang untuk yang pertama. Sedangkan kedepannya lagi saya harap saya bisa melanjutkan pendidikan di S2 di luar negeri tentunya kalau bisa, karena untuk di UNES sendiri itu belum ada S2 untuk pendidikan tata kecantikan. Dan selanjutnya saya juga planning untuk mengabdikan diri di kampus konservasi kita tercinta sebagai dosen di jurusan saya sendiri. Baik, sesuai dengan penugasan, yaitu menjelaskan dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7. Untuk pertemuan pertama, di situ Bapak menjelaskan pengantar pendidikan konservasi, yaitu pertemuan ini melaksanakan atau menjelaskan apa itu konservasi, dan kita juga diberitahu untuk membaca RPS dan bahan ajar-ajar ke depannya. Pertemuan kedua yaitu dengan materi konservasi dan 3 pilar konservasi. Dalam mendapati tangga konservasi, UNES selalu mengembangkan konservasi sesuai dengan penuntutan zaman, hingga akhirnya tercetuslah 3 pilar konservasi, yaitu nilai dan karakter, kedua seni dan budaya, dan yang terakhir ketiga itu sumber daya alam dan lingkungan. Sudah selayaknya kita mendukung visi UNES sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi nasional sesuai dengan cara kita masing-masing. Dan untuk pertemuan ketiga, di situ Bapak membahas yaitu konservasi nilai dan karakter. Nilai sendiri yaitu dapat diartikan sebagai harga, penghargaan atau taksiran. Artinya yaitu harga atau perhargaan yang melekat pada suatu objek. Objek yang dimaksud dalam hal ini bisa bentuk benda, barang, keadaan, dan perbuatan, perilaku, dan peristiwa lainnya. Dengan kata lain, nilai dapat diartikan sebagai suatu bentuk perhargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan. Dengan mengacu pada sebuah nilai, seseorang bisa menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari definisi norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan untuk karakter sendiri yaitu seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang, sehingga etimologis istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu character, yang berarti tabiat, sifat, kewajiban, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. UNES sendiri telah merumuskan nilai-nilai karakter konservasi yang meliputi nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. Yang keempat, yaitu Bapak membahas konservasi seni dan budaya. Konservasi seni merupakan suatu usaha untuk memperlambat atau mencegah kematian seni tertentu. Salah satunya yaitu seni tradisional yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi yang lain dapat terputus atau mati jika tidak dilanjutkan terhadap generasi selanjutnya. Maka dari itu, kewajiban mahasiswa UNES adalah mencegah kematian suatu seni tradisional dengan melakukan usaha sadar atau pendokumentasian dan pengajaran seni tradisional kepada generasi selanjutnya. Mekanisme dari limitasi konservasi seni yang dilakukan UNES yaitu membatasi jenis konservasi yang dikonservasi. UNES memfokuskan diri untuk melakukan konservasi pada 4 jenis karya seni,
yaitu yang pertama tari tradisional, yang kedua pertunjukan tradisional, yang ketiga seni musik tradisional, yang keempat seni karya tradisional. Dan untuk konservasi budaya yang termasuk dalam konservasi yaitu budaya religius, budaya tradisional, bahasa daerah, dan olahraga tradisional. Pertemuan kelima, di situ Bapak membahas sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya fractal, renewable resources atau selanjutnya non-renewable resources, dan yang terakhir potential resources. Fractal atau sumber daya yang selalu ada dalam keberadaan relatif konstan meliputi sumber daya tersebut dieksploitasi secara besar-besaran. Selanjutnya itu renewable resources. Sumber daya dalam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka panjang akan pulih kembali karena dalam proses alam. Sumber daya yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah hutan, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya ada non-renewable resources, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi karena pembentukan memerlukan waktu jutaan tahun. Contohnya bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui, maka harus dipergunakan sebijaksana mungkin bagi pembangunan nasional tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir yaitu potensial resources. Sumber daya ini berasal dari manusia tapi belum dimanfaatkan, akan tetapi suatu saat akan menjadi sumber daya alam karena kemampuan manusia untuk memanfaatkannya. Kegiatan UNES dan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam, yaitu bentuk kepedulian UNES dalam menjaga konservasi sumber daya alam tidak hanya dilakukan di dalam kampus, tetapi juga dilakukan di luar kampus. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah penghijauan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui kegiatan menanam pohon, baik itu mahasiswa baru maupun mahasiswa kegiatan KKN. Implementasi pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan melalui penelitian, pengabdian pada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan kelompok masyarakat peduli lingkungan, menjaga kearifan lokal lingkungan, maupun di dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Pertemuan ke-6 itu kita membahas pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sendiri adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pada individu terhadap dampak dari korupsi tersebut. Dan untuk pertemuan ke-7 atau terakhir sebelum UTS, di situ membahas tentang pendidikan kebencanaan. Arti dari pendidikan kebencanaan yaitu sebagai upaya sadar untuk menciptakan suatu masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan dan keterampilan mengatasi permasalahan bencana serta menghindari permasalahan kebencanaan yang mungkin akan muncul di saat mendatang. Di sini juga kita diberitahu untuk bagaimana cara menyikapi jika terjadi bencana itu ke depannya, dan jika telah terjadi bagaimana kita harus bangkit dari bencana tersebut. Contoh pendidikan kebencanaan ini yaitu kita sebagai mahasiswa UNES mendatangi tempat-tempat yang memang mungkin rawan dari bencana, mungkin salah satunya bencana banjir, dan di situ kita bisa memberitahu kepada masyarakat sekitar bagaimana cara menyikapi banjir dan untuk agar tetap tenang dan lain-lain sebagainya, dan memberitahu juga penyebab dari kebanjiran itu tersendiri, yaitu mungkin kita bisa mengarahkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan. Harapan saya sebagai mahasiswa kampus UNES yang telah menempuh mata kuliah pendidikan konservasi, saya harap saya sendiri sebagai mahasiswa dapat melanjutkan konservasi UNES kepada adik-adik tingkat saya, atau mungkin saya juga bisa melanjutkan sifat konservasi saya kepada publik atau masyarakat lainnya, yaitu contoh-contohnya pendidikan anti korupsi, konservasi dan 3 pilarnya, konservasi seni dan budaya, dan sebagainya lain-lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.